seorang perempuan dan ini akan bisa menjadi partnermu di dalam berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Maka akhirnya dibawa ke rumah ayahanda daripada ibu Habib Ali. Sampai dari sana, kemudian dilamar dan ketika itu Habib Muhammad tidak bawa apa-apa sama sekali. Dan ayah dari ibu Habib Ali juga tidak meminta apa-apa sama sekali. Maka ketika ditanya, kira-kira apa yang mau diberikan? Maka ayahnya menjawabnya, ini putriku seorang syarifah, kasih aja yang pantas untuk seorang syarifah. Kemudian ditanya, kapan pernikahan mau diadakan? Itu datang ada di waktu duha. Kemudian dikatakan pernikahan kalau bisa secepatnya malam ini, insya Allah menikah. Maka kata ayahanda daripada ibu Habib Ali, ya, disampaikan kepada putrinya dan putri tidak kenal sama Habib Muhammad, namun putrinya percaya dengan orang tuanya. Saat ini orang tua sudah tidak dipercaya lagi sama anaknya, dan anak ini sudah tidak mau percaya lagi sama orang tuanya. Amin. Kemudian karena pilihan ayahnya tidak kenal, maka mengatakan, ya, dan malam itu juga dilaksanakan pernikahan. Besok subuhnya Habib Muhammad telah membawa istrinya untuk pergi berdakwah dalam keadaan keluarga istrinya bahagia dan istrinya pun juga bahagia. Berdakwah dan ketika itu terjadi omongan-omongan orang yang mengatakan bahwa ini kasihan pernikahan tidak meriah, pernikahan dan lain sebagainya. Maka berdakwah berjalan tidak lama, maka Habib Muhammad bin Husain mengirim surat kepada seorang ulama yang tadi memintakan istri untuk beliau, dikatakan bahwasanya istriku Datuk Alawiyah untuk Husain Al-Hadi Al-Jufri, beliau berdakwah di kalangan perempuan-perempuan, berjumpa dengan seorang wanita yang usianya 80 tahun, seumur hidup tidak pernah sholat. Maka jadi caranya sholat, jadi caranya berwudu, jadi caranya bersuci. Maka wanita tersebut baru bisa sholat tidak lama meninggal dalam keadaan mengerjakan sholat. Maka begitu surat itu diterima, Habib Ahmad bin Umar bin Samit di mimbar beliau menyampaikan, wahai orang-orang yang mengatakan bahwasanya pernikahan Muhammad bin Husain dengan Alawiyah tidak dirayakan dengan meriah, tidak dirayakan dengan selayaknya, ketahuilah ini hasil daripada pernikahan itu. Dibacakan suratnya, lalu Habib Ahmad bin Umar bin Samit, seorang ulama yang terkemuka di kota itu menyampaikan, sesungguhnya pernikahan apabila semacam ini, maka yang layak meramaikan bukan manusia di dunia, akan tetapi malaikatnya Allah Ta'ala. Karena pernikahan dengan tujuan yang mulia, manusia yang mulia, dan akhirnya melahirkan anak yang luar biasa, yaitu Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Habib Ali lahir di kota Qasam, kota yang kecil, pada hari Jumat tanggal 24 Syawal tahun 1259 Hijriah. Ketika Habib Ali lahir, di mana ayah beliau berada? Ayah beliau yang seorang ulama, seorang dai, berada di majlis ilmu, berada di hadapan gurunya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, penulis daripada kitab Sulamut Taufiq, yang mana karangan kitabnya dibaca terutama di pondok-pondok pesantren yang ada. Maka begitu dapat kabar kelahiran putranya, maka Habib Muhammad langsung memohon kepada gurunya untuk memberikan nama. Maka gurunya pun mengatakan, namakan putramu Ali, karena aku berharap dia akan mewarisi derajat tinggi dari Syekh Ali bin Alwi Khalid Hasan, seorang ulama yang ucapan salahnya dijawab oleh Rasulullah SAW. Jadi ucapan ini bukan basa-basi. Ucapan ini, doa ini namakan Ali, dan doa ini bukan basa-basi. Ini yang menyampaikan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seseorang yang muridnya sehari 25.000 la ilaha illallah. 25.000 ya Allah. 25.000 salawat kepada Nabi Muhammad. Salat malamnya 10 juz Al-Quran. Salat duhanya 8 juz Al-Quran. Manusia yang hatinya suci ketika mendoakan, pasti doa yang terbaik keluar dari lisannya. Dan betul, akhirnya karena barakah daripada doa tersebut, maka Habib Ali bin Muhammad Habsyi tumbuh dewasa, menjadi anak yang saleh. Ayahnya keluar pergi berdakwah dan beliau berada di bawah bimbingan ibunya. Di usia Habib Ali yang ke-17 tahun, Habib Ali diminta oleh ayahnya untuk pergi ke Mekah. Karena di usia 7 tahun Habib Ali, beliau udah nggak jumpa lagi sama ayah karena ayahnya berdakwah di Mekah. Usia 17 tahun ayahnya meminta beliau ke Mekah. Habib Ali kurang lebih tinggal selama 2 tahun ada di kota Mekah, mengambil ilmu dari para ulama yang ada di sana.
namanya dari ayahnya sendiri, juga mengambil ilmu dari para ulama yang lain seperti Syekh Ahmad bin Dahlan dan juga ulama-ulama yang lainnya. Hingga akhirnya 2 tahun Habib Ali tinggal di Mekah, maka beliau pun kemudian kembali lagi ke kota Siwon. Beliau berdakwah di kota Siwon, dan pertama kali beliau berdakwah, beliau mengajar ada di satu masjid, yang masjid itu dinamakan Masjid Hambal. Masjid itu makmur karena Habib Ali. Di masjid itu setiap Habib Ali mengajar, baik mengajar ilmu nahwu, atau mengajar ilmu fikih, atau mengajar ilmu yang lainnya, di masjid itu setiap Habib Ali mengajar, maka di situ ada 400 orang yang menghadiri majelis Habib Ali. Dan itu yomian, itu setiap hari 400 orang hadir majelis Habib Ali. Orang Habib Ali juga pernah menceritakan bagaimana pengalaman beliau ketika beliau memulai dakwah di Masjid Hambal. Beliau mengatakan sesungguhnya tetangga-tetangga Masjid Hambal ini adalah orang-orang bisnismen tapi soleh. Ada Abdullah Basalama, bisnismen tapi soleh. Banyak ulama memuji beliau. Setiap Habib Ali masuk ke masjid, maka beliau sudah ada masuk masjid di malam hari, yaitu sebelum waktu subuh, maka sudah ada Abdullah Basalama, beliau membaca Al-Quran ada di masjid. Kemudian ada juga Syekh Husain Babher, ada juga Syekh Muhammad Al-Khatib. Itu ulama-ulama semuanya wiridnya 5 juz Al-Quran setiap malam, salat malam sekian puluh kali. Itu wiridannya mereka semuanya. Maka kita bisa kata betapa makmurnya saat itu. Habib Ali berdakwah dan berdakwah terus. Habib Ali juga punya kontribusi sosial di masyarakat yang tidak kecil. Di zaman Habib Ali bin Muhammad Habsyi dikatakan di kota Siwon tempat beliau tinggal hampir-hampir, bukan tidak ada sama sekali, hampir-hampir dari ujung ke ujung tidak ada orang yang berselisih atau bermusuhan. Kalau sampai dengan bermusuhan, maka akan segera didudukkan dan kemudian didamaikan. Bahkan ketika krisis, mungkin banyak sekarang ada yang mengkhawatirkan akan terjadi krisis dan lain sebagainya. Ketika krisis, Habib Ali menjamu, menghidupi seluruh penghuni kota Siwon selama 3 bulan lamanya. Dakwah beliau kontribusi sosial. Kemudian beliau mendamaikan orang-orang yang berselisih. Bahkan pernah di kota yang lain hampir terjadi saling bunuh karena ada satu kasus, maka Habib Ali datang ke sana dan Habib Ali mendamaikan sehingga kasus resiko terjadi peperangan yang ada di sana sampai antar suku dan sebagainya itu bisa meredam. Yang ada hanyalah kasih sayang karena dakwahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di usia yang ke-37 tahun, Al-Habib Ali membangun ribat. Dan ribat dengan model dan tata cara seperti itu adalah ribat yang pertama kali ada di negara Hadramaut. Karena sebelumnya, apabila orang belajar ilmu agama itu sistemnya halakoh. Datang, ada halakoh dan lain sebagainya. Maka Habib Ali dengan saat itu biaya yang terbatas, maka beliau memberanikan diri beliau bangun ribat dan beliau tampung semua santri yang akan belajar dan beliau gratiskan, tidak ada biaya sama sekali. Usia beliau 37 tahun. Usia Habib Ali yang ke-44 tahun, maka beliau pun sudah membangun masjid yang dinamakan masjid beliau adalah Masjid Riyadh. Bagaimana masjid di mana saat ini kita berada, Masjid Riyadh. Nah, kenapa Habib Ali bangun ribat dulu baru bangun masjid? Karena Habib Ali lebih mementingkan membangun orang yang akan memakmurkan masjid daripada membangun masjid tapi masjidnya akhirnya tidak makmur. Lebih dibangunkan orang-orang yang akan memakmurkan masjid. Kemudian setelah itu usia 44 tahun dibangun masjid dan masjidnya itu makmur dengan ilmu, makmur dengan amal-amal saleh. Habib Ali di antara keistimewaan beliau itu mendapatkan gelar Hamilu Liwa'i Mahabbatil Muhammadiyah, pemegang bendera cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Habib Ali bukan hanya sekedar orang yang Allah karuniakan derajat yang tinggi bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Namun lebih daripada itu, Habib Ali bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Bukankah Rasul sudah wafat? Gimana kok bisa ketemu Nabi dalam keadaan terjaga?
seandainya Nabi nggak pernah menyampaikan, maka kita pun juga nggak akan tahu. Tapi sesungguhnya Rasul sudah menyampaikan dalam sabdanya, "Man ra'ani fil manam, fasayarani fil yaqظah." Barang siapa yang berjumpa aku di dalam mimpinya, maka dia akan berjumpa denganku dalam keadaan terjaga. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mati. Beliau hanya berbeda alam dengan kita semuanya. Apabila seseorang yang mati syahid dikatakan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, maka apalagi dengan orang yang mengajarkan ilmu tentang kesyahidan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun juga hidup di sisi Tuhan dan akan mendapatkan rezeki. Maka mungkin saja untuk orang-orang yang istimewa bisa berjumpa Nabi dalam keadaan terjadi. Habib Ali di usianya yang belum genap 22 tahun ketika itu, beliau ketika berziarah ke makam Rasulullah SAW, maka beliau berjumpa Nabi dalam keadaan terjaga. Maka Nabi berkata pada Habib Ali, "Amma tarda ya Ali? Apakah engkau tidak ridha wahai Ali? Sesungguhnya amalmu dan amalnya semua sahabatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Semoga Allah cepat kita jadi sahabatnya Habib Ali insyaallah. Amin. Amalmu dan amal sahabatmu, Anda bisa bayangkan betapa mulianya. Ini Habib Ali mulia, sahabatnya itu dimuliakan sama Allah Taala. Diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kisah yang lain sangat banyak peristiwa tentang bagaimana hubungan cinta Habib Ali dengan Rasulullah SAW. Namun tidak akan semuanya saya uraikan di sini karena keterbatasan waktu tersebut. Dikisahkan ada seseorang dari Maroko, orang yang saleh, berziarah ke kota Madinah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Beliau berziarah, maka beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau bertanya kepada Nabi, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling kita cintai? Dalam mimpinya, maka Nabi SAW menjawab, "Ali bin Muhammad al-Habsyi." Keesokan harinya, karena ini orang saleh, bermimpi lagi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Lalu dia bertanya lagi, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling kita cintai? Maka jawabannya sama, Ali bin Muhammad al-Habsyi. Mimpi yang ketiga kali, dan bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai?" Maka dalam mimpi itu tetap dijawab, Ali bin Muhammad al-Habsyi. Maka beliau bangun tidur dan langsung bertanya di Madinah ini ada nggak orang yang bernama Ali bin Muhammad al-Habsyi? Maka ditunjukkan orang bernama al-Habsyi, tapi bukan nama Ali bin Muhammad. Tunjukkan lagi pada Ali bin al-Habsyi, sampai akhirnya orang-orang bertanya, "Kenapa kamu mencari Ali bin Muhammad al-Habsyi?" Maka beliau mengatakan, 3 malam berturut-turut saya mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika aku bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai?" Maka Nabi 3 kali pula menjawab, Ali bin Muhammad al-Habsyi. Sungguh kemuliaan yang Nabi sudah Habib al-Habsyi. Bukan hanya mimpi Nabi, tapi mendapatkan ikrar cinta dari Nabi Muhammad. Sebetulnya bisa saja Habib Ali langsung yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan cintanya itu kepada Habib Ali. Tapi kenapa ikrar cinta Nabi Muhammad pada Habib Ali itu melalui mimpi dari ulama yang lainnya? Kenapa? Karena Nabi ingin menyampaikan. Apabila Nabi hanya menyampaikan ke Habib Ali, mungkin kisah ini nggak akan kita dengar karena orang-orang soleh itu menyembunyikan kelebihannya dan amalnya. Tapi karena ini disampaikan kepada ulama yang lain dan dia akhirnya mencari, kisah ini tersebar seakan-akan Nabi mau mengumumkan kepada hidup di masa itu, kepada hidup di masa ini, dan kepada hidup di masa yang akan datang, bahwasanya pernah hidup seseorang yang bernama Ali bin Muhammad al-Habsyi, dan dia adalah orang yang paling dicintai Nabi Muhammad ada di zamannya. Pengumuman dari Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya, ikrarkan cinta beliau kepada Habib Ali. Kalau Anda bertanya,
Kok bisa Habib Ali sampai mendapat derajat seperti itu? Hadirin yang dimuliakan Allah. Habib Ali, ketika berziarah ke makam Nabi, ketika aktivitasnya sehari-hari, beliau satu hari 7 kali khatam Dalailul Khairat. Kalau salat tarawih, beliau satu malam 10 juz. Setiap salat maka setiap rakaat setengah juz, satu malam 10 juz, 3 hari sekali khatam Quran di dalam bacaan salat tarawih ini. Siapa di antara kita yang ketika menuntut ilmu menghafalkan 12 syarah minhaj di luar kepala? Siapa di antara kita yang ketika usia belianya dikatakan oleh ibunya di hadapan oleh para ulama yang ada saat itu, Ibu Habib Ali mengatakan kepada mereka, kalian semuanya menjadi saksi, aku ridho kepada anakku Ali. Siapa di antara kita sudah dapat perkataan itu dari ibu kita? Ibu kita mengatakan di depan orang banyak, aku ridho kepada putraku fulan. Habib Ali mendapat ridho ibunya ini bukan tiba-tiba, tapi karena perjuangan. Beliau nggak pernah menentang ibunya. Bahkan beliau mengatakan, saya ini nggak pernah merasa punya harta ketika ibu saya masih hidup. Kenapa? Semuanya milik ibu saya. Bahkan kalau ibu saya itu mau bawa saya ke pasar dan saya dijual sebagai budak, maka saya akan mengaku saya sebagai budak dan saya akan siap untuk dijual. Lalu setelah mendapat keterangan dari Nabi Muhammad SAW, siapa di antara kita yang menghiasi waktu-waktu dan beribadah di dalam Allah Ta'ala? Siapa di antara kita yang memiliki hati yang mulia sebagaimana hatinya Habib Ali? Beliau adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Setiap malam mendoakan semua orang yang memusuhi beliau seperti mendoakan orang yang cinta kepada beliau. Siapa yang punya hati seperti itu? Hati yang pemaaf. Bahkan bukan cuma memaafkan kesalahan orang lain, akan tetapi juga memberikan kebaikan kepada orang lain, bahkan kepada orang yang memusuhi beliau. Kalau Anda sudah mendengar ini, maka pantas kiranya kalau memang Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat keterangan cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di usia beliau yang ke-68 tahun, Habib Ali menuliskan ekspresi cintanya kepada Rasulullah. Beliau juga menulis Simtud Diror. Bukan dikarang seperti orang menulis buku saat ini. Menulis Simtud Diror, Habib Ali duduk dan beliau mengucapkan, mendiktekan pada putranya dan putranya yang menulis. 3 kali majlis, jadilah buku Maulid Simtud Diror sebagaimana yang sering kita baca. Ketika maulid ini jadi, maka Habib Ali mulai membaca di rumah murid-muridnya. Dan ada salah seorang daripada murid Habib Ali membawa catatan Simtud Diror, dia salin dengan tangannya, kemudian dibawa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Murid ini akan membacakan Simtud Diror dan pertama kali yang ketika itu